Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk komputer semua udah standby? Oke. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi kita, lanjutan tentang masa depan di tanganmu mengenai KA dan KA generatif. Jadi kita fokus hari ini tentang pembelajaran AI. Pertanyaan saya, ada yang kenal dengan AI? Apa itu AI? Apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Oke, ada yang lain? Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, coba perhatikan gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Enggak, saya nanya gambar apa nih? Gambar jus. Oke, nah pertanyaannya, ini dibuat pakai apa? Apa yang menyebabkan kalian menyebut ini pakai AI? Tampilannya asing. Coba, gimana cara kalian menentukan gambar itu dari AI atau enggak? Terlalu halus. Emang nggak ada kamera yang sehalus ini? Bukan, biasa kan ada tekstur. Oke, berarti ini buatan AI. Nah, benar. Saya buat gambar ini pakai ChatGPT. Kita kembali ke materi. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu adalah tentang manusia versus mesin. Siapa yang berkarya? Nah, di sini kita akan belajar AI. Di sini ada karya kreatif manusia berasal dari perasaan, pengalaman, dan pemikiran orisinil manusia secara langsung. Nah, pertanyaannya, kalian manusia? Ya. Bagaimana tahu kalau kalian itu manusia dan bukan robot? Karena kami memiliki perasaan. Karena memiliki perasaan. Apakah robot punya perasaan? Tidak. Karya berbasis KA hasil pemrosesan data oleh mesin yang mencoba meniru pola manusia. Nah, tadi kawan kalian menyebut bahwa KA atau kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan artifisial itu adalah sebuah teknologi yang bisa menirukan dan sudah mengetahui bagaimana pola objek manusia. Manusia itu adalah sebagai... Oh iya, salam. Oke, silakan masuk, Pak. Ya. Boleh duduk sini aja, Pak. Boleh. Oke, kita kembali ke topik. Di sini ada perbedaan signifikan antara KA dan juga manusia. Tadi saya mengatakan bahwa kecerdasan artifisial adalah sebuah teknologi yang menirukan manusia. Jadi semakin banyak kebutuhan manusia akan dunia ini, teknologi akan semakin berkembang. Dan di sini coba lihat, karya berbasis KA itu hasil pemrosesan data. Di kelas kita sudah belajar tentang analisis data walaupun masih awal. Masih ingat apa itu data? Data adalah semua informasi yang dikumpulkan pada saat Anda menganalisis. Oke, nah benar. Boleh tepuk tangan untuk dia. Nah, apa yang disebutkan dengan dia itu adalah benar. Dia sekumpulan informasi. Sekumpulan informasi itu dikumpulkan, dicari tahu dari data-data yang sudah ada itu dianalisis. Tujuannya apa? Biar supaya kita mengetahui sebuah pola tertentu, bagaimana manusia itu bekerja, apa kebutuhannya, dan bagaimana ke depannya dia butuh apa. Nah, setelah kita tahu itu, maka teknologi bisa menjawab tantangan seperti itu. Bagaimana tantangan perkembangan zaman itu semakin canggih, maka akan menyesuaikan dengan manusia. Itu yang menjadi dasar dari data itu bekerja. Pertanyaan nih, apa itu kecerdasan artifisial? Memahami konsep teknologi yang belajar menirukan kemampuan manusia. Nah, belajar menirukan kemampuan manusia. KA adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang meniru kecerdasan manusia. Jadi dia dibuat itu untuk menyaingi manusia. Bukan berarti dia akan bisa persis seperti manusia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki perasaan. Perasaan itu hanya ada pada manusia. Banyak di dunia ini pekerjaan itu tergantikan oleh teknologi, oleh AI. Tapi banyak hal juga
dari teknologi AI ini bisa menghasilkan pekerjaan baru. Nah, artinya apa? Secanggih apapun teknologi ini, maka manusia itu akan harus berkembang. Kalau dia tidak berkembang, maka dia akan tergerus oleh zaman. Dia akan tergantikan oleh teknologi. Untuk itu, biar supaya tidak tergantikan oleh teknologi, kita sebagai pelajar, saya sebagai guru, kalian sebagai murid, kalian harus bisa lebih adaptif tentang AI. Harus lebih paham, harus lebih kenal dengan AI. Kenapa? Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi secanggih ini untuk belajar, maka teknologi ini dibuat akan sia-sia. Kenapa? Lebih banyak orang yang butuh ini. Sementara kalau kita bisa gunakan kan bisa lebih baik. Itu. Kita lanjut. Ini adalah perjalanan singkat tentang KA atau kecerdasan artifisial. Dari awal perkembangan hitungan matematis hingga menjadi asisten pintar kita saat ini. Pertama, awal perkembangan. KA tradisional muncul, berfokus pada pemrosesan data sederhana dan aturan logika matematika. Jadi dasarnya AI itu dibuat untuk membantu pekerjaan manusia, bukan menggantikan. Namun karena ketika dia sudah semakin berkembang, semakin dilatih, maka dia bisa menyaingi bagaimana manusia itu bekerja. Jadi setelah itu, muncul di era modern, mesin ini belajar dari data untuk memberikan rekomendasi yang akurat. Lagi-lagi data. Data itu sangat penting dalam teknologi. Data itu sangat penting dengan kebijakan. Pemerintah kita itu kalau membuat kebijakan, dia harus analisis data dulu. Contoh nih program MBG. Kenapa program MBG dibuat? Ada yang ngasih tahu? Ada yang boleh ngasih tahu? Saya alasannya apa? Mengapa program MBG itu dibuat oleh pemerintah? Untuk memberikan nutrisi kepada anak yang kekurangan nutrisi. Untuk memberikan nutrisi kepada anak yang kekurangan gizi. Nah, itu salah satunya. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah tahu anak-anak Indonesia kekurangan gizi? Pasti ada namanya riset. Riset mereka lakukan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Untuk mencari tahu angka kelaparan anak-anak Indonesia itu berapa. Mengapa harus dibuat MBG? Berarti karena angka-angka perkembangannya itu semakin rendah. Pertumbuhan anak itu juga semakin turun. Maka harus ada langkah-langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah. Semua itu berawal dari data. Jelas? Tahu kan bagaimana pentingnya data? Kita lanjut. Saat ini KA generatif itu meledak. Munculnya alat seperti ChatGPT dan Gemini yang bisa menciptakan teks. Dari kedua itu, ChatGPT dan Gemini, dua-duanya udah pernah pakai? Sudah. Apa aja fungsinya yang bisa digunakan di situ? Apa? Memberikan informasi. Apa lagi? Membantu menjawab soal. Ada lagi? Apa? Membantu mengedit foto. Apa lagi? Memberikan saran dan informasi. Nah, di sini ada yang pernah curhat dengan ChatGPT? Pernah. Curhat tentang apa? Oh, privasi ya. Nah, mereka pernah curhat. Mengapa mereka memilih curhat kepada teknologi dibanding manusia? Lebih terpercaya. Nah, bagaimana teknologi itu bisa menggantikan manusia? Bahkan dari segi pengalaman hidup. Harusnya yang lebih dipercaya itu ada manusia. Bagaimana manusia itu bisa tergantikan? Berarti ada yang salah dengan manusianya. Itu. Jadi, sehingga masa depan, teknologi KA menjadi alat bantu belajar yang terintegrasi di sekolah. AI itu sebagai pendamping. Jadi diharapkan, dari mulai kegiatan kelas kita ini, tidak hanya berhenti di sini. Saya minta, mulai ke depannya, ini bisa terus bisa digaungkan. Kalian-kalian yang di sini harusnya bisa lebih adaptif. Bagaimana AI itu bisa membantu kita belajar di kelas. Karena nggak semua di kelas itu bisa kita dapatkan. Pasti ada tambahan-tambahan yang lain yang harus kita cari. Kalau hanya pendidikan yang kalian dapat itu berdasarkan dari guru, maka akan terbatas. Sementara teknologi-teknologi memudahkan kalian untuk mencari semua informasi. Oke, kita lanjut. Kekuatan luar biasa KA generatif. Nah, tadi ada yang menyinggung tentang KA. KA itu ada kecerdasan artifisial. Di sini ada kecerdasan artifisial generatif. Ada KA generatif. Nah, jadi KA generatif itu adalah bagian atau cabang dari KA yang mampu menciptakan hal baru dari data yang telah dipelajari. Kalau dulunya, sebelumnya, KA tradisionalnya itu adalah AI yang dia memproses data untuk menghasilkan sebuah informasi.
Kalau KA generatif, dia udah lebih modern lagi. Modernnya adalah dia bisa menciptakan sesuatu. Contoh seperti teman kalian tadi, ada yang dia mengedit video, ngedit foto. Nah, itu adalah bagian dari KA generatif. Contohnya apa? Ada ChatGPT. Kita bisa teks baru, dapat membuat puisi, jawaban soal, hingga ringkasan materi secara otomatis. Di sini, pernah nggak kalian ketika ada guru di kelas ngasih catatan, kalian buat ringkasannya pakai ChatGPT? Pernah nggak? Pernah. Kenapa kalian menggunakannya? Karena lebih cepat. Karena kalau kalian memikirkannya sendiri untuk meringkas, kan susah. Butuh waktu lebih lama. Dengan adanya teknologi berarti kita mempermudah untuk belajar kan? Nah, ada lagi digital, gambar kreatif, menciptakan poster sekolah atau ilustrasi hanya dari perintah teks. Nanti saya akan ajari gimana cara buat teksnya. Yang terakhir, ini ada Suno. Suno adalah sebuah AI yang bisa untuk membuat audio dan musik. Jadi kalau misalnya kalian mau buat postingan di Instagram atau sosial media kalian, dan musiknya itu kalian pengen buat sendiri musiknya, kalian boleh pakai Suno. Jadi mampu mengubah melodi dan lagu berdasarkan data suara yang dipelajari. Kita lanjut. Nah, ada perbandingan antara KA tradisional dan KA generatif. Nah, di sini ada membandingkan dua jenis kecerdasan buatan. Yang pertama, aspek pertama, tujuan utama. KA tradisional itu dia fokusnya pada analisis. Contoh kayak kebijakan pemerintah yang saya sebutkan tadi. Itu pakai KA generatif, KA tradisional maksudnya. Yang kedua, untuk penciptaan konten. Pernah kalian buat konten? Pernah? Nah, di kelas nanti kita akan buat konten nanti, ada saatnya. Nah, kita akan memanfaatkan AI nanti. Kita pakai KA generatif untuk membuat sebuah konten. Lalu yang kedua ada interaksi user. Kalau kita pakai KA tradisional, kita itu nggak pakai interaksi dengan manusia, nggak ada. Yang penting ketika kita punya data, kita analisis, kita dapat hasilnya. Tapi kalau KA generatif, kita aktif. Kenapa? Karena akan ada komunikasi yang terjadi antara kita dengan teknologi. Yaitu melalui apa? Sebuah prompt. Apa itu prompt? Ada yang tahu? Catatan? Bukan. Prompt adalah perintah yang kita berikan kepada teknologi atau ChatGPT atau Gemini. Nah, itu adalah perintah. Misal nih, tolong ringkaskan materi saya hari ini, pembelajaran saya hari ini. Nah, dia akan melakukan itu. Nah, perintah yang kita kirimkan itu disebut dengan prompt. Secara nggak langsung, prompt ini menghasilkan pekerjaan baru saat ini. Oke. Nah, terakhir itu adalah contoh hasil. Coba gini, silahkan buka Google masing-masing, ke ChatGPT boleh, atau mau pakai Gemini boleh. Jadi judulnya adalah memanfaatkan KA untuk promosi jajanan sehat di sekolah. Kita bisa gunakan alat berbagai, ChatGPT boleh, DeepSeek boleh, Grok boleh, Gemini, Copy AI dan lain sebagainya. Silahkan ketikkan prompt berikut ini. Buatlah teks promosi untuk produk smoothie sehat bernama Sugar Tenan. Boleh yang kalian boleh. Produk ini terbuat dari pisang, stroberi, dan madu tanpa gula tambahan. Silahkan tekan tombol kirim dan lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini untuk gambar. Kita beralih ke, silakan ketikkan Suno. Seperti ini. Tampilannya udah seperti ini? Udah. Silakan ketikkan seperti ini. Nah, buatlah musik latar yang ceria dan penuh energi. Cocok untuk iklan smoothie sehat. Gunakan instrumen gitar, akustik, dan drum ringan dengan tempo cepat dan suasana fresh. Sudah? Oke, ketika saya create, nanti bakal nunggu 10 detik. Nah, dan ketika kita klik, maka akan muncul suaranya.
cukup. Nah, dari sini, dari dua yang sudah kita lakukan, berarti membuat gambar atau membuat poster serta membuat musik. Jadi dua ini kita bisa pakai untuk buat sebuah konten tanpa perlu kita ambil musik dari yang lain. Misalnya kalau kita pakai musik dari penyanyi-penyanyi yang sudah ada, bisa jadi kita nanti kena copyright. Nah, otomatis kita bisa buatkan gambar musik kita sendiri. Kita mau nuansanya seperti apa, konten kita mau bagaimana, kan kita bisa tentukan sendiri. Untuk itu kalian bisa buat pakai ini, pakai Suno. Kita kembali ke materi. Dari dua itu, kita udah tahu bedanya, hasilnya mana. Di sini, kalau KA tradisional, kita akan menghasilkan contoh, cuman rekomendasi video. Dia akan rekomendasikan apapun. Contoh nih, contoh. Kalian pakai sosial media. Pakai apa contohnya? Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, nah dan yang lain-lain, terserah. Ada yang namanya algoritma, ya kan? Yang kita pelajari adalah algoritma itu adalah langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Yang dibaca dalam algoritma AI itu adalah apa yang dibutuhkan oleh si penggunanya. Ketika kita semakin sering menonton sebuah konten tertentu dengan tema tertentu, dia akan merekomendasikan sesuai dengan apa yang paling sering kita tonton. Kalian senang menonton berita olahraga misalnya, kalian akan cari itu, pencariannya itu tentang olahraga. Semakin sering kalian cari, coba kalian lihat berandanya, pasti akan olahraga semua itu isinya. Rekomendasi video, dia akan merekomendasikan video-video tertentu berdasarkan minat dan waktu lama kalian menontonnya. Itu adalah jenis dari KA tradisional. Tapi ketika kita pakai KA generatif, kita bisa buat esai, bisa buat soal, bisa buat gambar, bisa buat lagu seperti yang udah kita lakukan tadi. Nah, itu masuk dalam KA generatif. Nah, ini adalah alur kerja dari prompt atau kunci hasil KA. Pertama, kualitas hasil KA generatif sangat tergantung pada instruksi yang kalian berikan. Jadi untuk menggunakan namanya AI atau KA generatif seperti ChatGPT, Gemini, kalian bisa memberikan perintah apapun, dia bakal baca itu. Tapi ketika perintah itu tidak spesifik tertentu yang kalian buat, maka dia akan mencarinya berdasarkan apa yang ada aja, bukan spesifik apa yang kalian butuhkan. Makanya saya tadi buatnya itu satu konten membuat jus itu spesifik, mulai dari cupnya bagaimana, brandnya apa, warnanya bagaimana, buah-buah yang di dalamnya apa, itu semua harus spesifik. Jadi langkah-langkahnya itu pertama, kalian memberikan prompt. Setelah kalian memberikan prompt, siswa memberikan instruksi teks yang jelas dan spesifik kepada sistem AI. Harus spesifik dulu. Setelah dapat, yang kedua, dia akan memproses datanya. Jadi semua perintah yang kalian lakukan akan diproses oleh dia, lalu dia akan menghasilkan output. Setelah itu, setelah dia akan dapat hasilnya, maka dia akan mengevaluasi. Misalnya, kan tadi kalian membuat pencarian kan? Antara kalian dan teman kalian, itu bisa beda nggak tampil apanya hasilnya? Kenapa bisa beda? Karena dia sudah menyimpan perilaku kalian. Bagaimana tata cara kalian mengetikkan sesuatu, bagaimana tata cara kalian mencari informasi. Dia akan baca dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan sebelumnya. Menyesuaikan, oh si A ini dia suka dengan pembicaraan-pembicaraan seperti ini, maka dia akan menghasilkan dengan tata bahasa yang sesuai dengan kalian. Semakin banyak kalian bertanya dan semakin paham dia bagaimana pola pikir kalian, maka dia akan semakin mengevaluasi dirinya dan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di balik itu semua, di balik megahnya teknologi yang ada saat ini, apalagi AI, ada risiko. Ingat, satu AI itu bisa menghasilkan satu resiko. Walaupun dia menghasilkan banyak berjuta-juta keuntungan, ada resikonya. Yang pertama nih, fenomena halusinasi. Kondisi di mana AI memberikan informasi yang terdengar meyakinkan tapi salah. Perlu kalian perhatikan bahwa pertanyaan kalian di ChatGPT memang dia menjawab secara meyakinkan, tapi belum tentu jawabannya itu benar. Misalnya dia memberikan jawaban nih, coba suruh dia menilai jawaban yang dihasilkan dia itu apakah berdasarkan pendapat ahli yang mana. Nah, kalian harus tahu supaya fenomena ini tidak terulang. Kenapa? Namanya teknologi buatan manusia. Buatan Tuhan aja bisa salah, apalagi manusia. Pasti ada aja nanti kesalahan-kesalahan yang terjadi. Karena yang 100% benar itu Tuhan, bukan manusia. Oke? Yang kedua, masalah bias data.
AI bisa memihak atau tidak adil karena data yang dipelajarinya tidak seimbang. Yang terakhir, ketergantungan. Walaupun teknologi itu membantu pekerjaan manusia, bukan berarti kita sepenuhnya tergantung dengan dia. Coba di sini, ada yang udah bisa terbiasa pakai ChatGPT? Siapa yang sering pakai ChatGPT? Nah, kalian selalu mencari jawaban pakai ChatGPT? Agak lainnya kayak mana? Ngasihnya kan awak anak yang A, dia jawabnya yang Z. Nah, itu berarti apa? Poin pertama, halusinasi. Dia bisa memberikan sesuatu jawaban, tapi itu nggak hasilnya. Dan balik lagi, kita tidak boleh ketergantungan. Walaupun dia memberikan jawaban yang meyakinkan, tetap kita harus cross check lagi. Jangan telan mentah-mentah. Paham? Oke. AI itu alat bantu saja. AI itu dapat membantu, bukan menggantikan. Balik lagi, seperti saya bilang, ada perbedaan signifikan antara robot atau AI dengan manusia. Apa itu tadi? Perasaan. Apakah robot itu punya perasaan? Apakah robot itu punya pengalaman? Nah, ketika dia diciptakan, dia tidak punya pengalaman. Sama seperti manusia sebenarnya. Manusia, kalian bisa memikirkan sesuatu hal tentang berbagai macam kehidupan manusia ini, berbagai kehidupan ini, karena kalian sudah pernah mengalaminya. Contoh misalnya, kalian pernah jatuh dari sepeda misalnya. Nah, kalau bagi orang yang nggak pernah jatuh dari sepeda, apakah dia pernah tahu rasanya gimana? Enggak. Sama kayak ini juga. Maka dari itu, tidak ada yang bisa membedakan. Kecuali apa? Perasaan. Nah, masalah. Contoh nih, si Dwi, dia suka dengan seseorang. Misalnya nih, misal. Nah, dia suka dengan seorang perempuan di kelasnya misalnya. Nah, bagaimana AI itu tahu? Kalau dia nggak bertanya ke AI, nggak tahu AI. Kenapa? Karena dia nggak bisa baca. Tapi kalau misalnya kalian yang ada di kelasnya, nggak pun kalian lihat mereka pernah jalan bareng gitu misalnya, contohnya, kalian bisa tahu dari misalnya gerak-geriknya, gesturnya. Oh, si Dwi ini suka sama si ini misalnya. Kenapa kalian bisa memikirkan pola seperti itu? Karena kalian pernah merasakannya. Ada perasaan yang ada pada diri kalian seperti itu. Makanya kalian bisa definisikan. Yang kedua, kejujuran akademik. AI, kalian boleh untuk bantu belajar, tapi bukan berarti jawaban dari ujian-ujian kalian juga dari AI. Jangan. Usahakan untuk pembelajaran kalian boleh maksimalkan teknologi sebagaimanapun, tapi ketika namanya ujian itu dibuat untuk mengukur kemampuan kalian, bukan mengukur kemampuan AI kalian. Makanya AI itu dipakai untuk belajar aja, bukan untuk ujian. Paham? Oke, yang terakhir adalah kontrol manusia. Setiap AI harus diperiksa dan disetujui oleh kecerdasan manusia. Jadi balik lagi, manusia itu yang menentukan AI itu bakal bertindak baik atau buruk. Oke? Jelas? Oke, kita lanjut. Analisis penggunaan AI bagi siswa. Tugas bagi kalian, coba pikirkan. Ini saya lanjut aja. Ini boleh tugasnya dengan teman sebangku, boleh tugas sendiri. Pertama, coba kalian diskusikan bagaimana perbedaan KA tradisional dan KA generatif. Coba kalian cari satu aja perbedaannya. Intinya kalian coba pikirkan. Nanti saya tanya satu persatu tentang apa aja perbedaan antara KA generatif dan KA tradisional. Oke? Silahkan pikirkan dan kerjakan sekarang. Saya kasih waktu sekitar 5 menit. 10 menit, saya kasih waktu 10 menit. Oke, coba jelaskan pendapat kamu perbedaan antara KA generatif dan KA tradisional. KA tradisional tuh ini kayak lebih terbatas. Contoh nih, kita dapat seliwer-seliweran berita konspirasi global, kita nggak tahu tuh kan bener kayak mana. Bisa si negara A bersama negara ini bla bla bla, kita nggak tahu kan kita. Jadi mau nggak mau kita harus terbang ke sana. Jadi kita ke sana nggak bisa kan, karena kita masih sekolah. Jadi mau nggak mau kita terjebak di sini lah kan, nggak dapat informasi secara benar. Nah, jadi kalau sedangkan KA generatif itu lebih apa namanya ya, kreatif. Contoh kayak generasi muda sekarang bikin lagu dengan lirik aja tuh nanti tambahin nada suka hati orang tuh aja udah jadi lagu yang kayak hype gitu lah ya kan. Nah tinggal tambah promosi aja tuh. Nah abis itu kalau bikin poster orang tuh bisa bikin kayak suka hati aja tuh, kayak misalnya nanti ada kucing, nanti bikin pakai baju apalah, jadi tuh nanti tinggal tambah slogan aja, kucing ini berjoget bla bla bla. Nah abis itu ya bla 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 lain aja lah, pokoknya gitulah Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Oke, Jihan.
Menurut kamu, apa perbedaan antara KA generatif dan KA tradisional? KA tradisional adalah menganalisis data untuk melakukan prediksi atau klasifikasi. Sedangkan KA generatif penciptaan data atau konten baru secara orisinal. Oke, sip. Nah, ada yang lain? Ada? Dari laki-laki? Ada? Oke, Raffi. Oke, menurut Raffi, apa itu perbedaan antara KA generatif dan KA tradisional? Singkat saja. Oke. Menurut saya, KA tradisional itu adalah suatu AI yang diciptakan untuk merekomendasikan membuat suatu informasi secara terbatas. Oke. Sementara KA generatif adalah suatu AI yang bertujuan untuk membuat suatu karya seperti gambar, audio, musik secara original, baru, dan sesuai dengan perintah. Oke, itu aja. Oke, Itu aja. sip. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, Nadia. Menurut kamu, apa perbedaan antara KA generatif dan KA tradisional? Jadi gini Pak, KA tradisional itu dia tentang pengambilan keputusan serta juga menganalisis data dan prediksi. Sedangkan KA generatif itu menciptakan hal yang baru atau sesuatu yang baru yang kita belum ketahui. Jadi gitu Pak. Oh, oke. Oke, sip. Kita masuk ke bagian akhir. Kita akan refleksikan dari kelas ini apa yang bisa kita dapatkan. Jadi dari 3, kalau yang dari saya itu saya buatnya ada 3. Pertama, KA itu, kecerdasan artifisial itu, dia adalah alat. Ingat bahwa AI hanyalah teknologi pembantu, kecerdasan utamanya ada pada diri kalian sendiri. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, berpikir kritis. Selalu periksa kembali atau cross check semua informasi yang keluar dari AI. Jangan ditelan mentah-mentah. Sudah? Yang terakhir, moto kita bisa. Dengan AI, siswa Al-Hikmah bisa lebih kreatif meraih cita-cita setinggi langit. Nah, itu adalah kesimpulan kita. Secara refleksi, intinya adalah pembelajaran kita hari ini, secanggih apapun dan semaju apapun teknologi itu, maka kalian yang menentukan bagaimana kalian menggunakannya, bagaimana arahnya mau dibawa, itu tergantung pada kalian. Kalau kalian membawa ke arah keburukan, maka teknologi ini akan menjadi buruk. Dampaknya akan banyak. Dampak negatifnya. Begitu juga kalau kalian bawa ke arah kebaikan, maka dia akan membawa ke dampak yang baik dan berguna bagi banyak orang. Coba dari sini, ada yang boleh ngasih pendapatnya terakhir sebelum kita menutup kelas ini. Ada yang ngasih pendapat terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apa? Gara-gara pembelajaran hari ini, Hah? jadi saya dapat informasi baru. Apa itu? Jadinya otak saya bisa lebih kayak, oh jadi gini KA itu, kirain KA itu apa. Oh, makasih ya Pak. Oke, sip. Nah, ada yang lain? Dari kelas ini juga kita tahu bahwa AI itu nggak cuma ChatGPT dan Gemini. Dah. Contoh. Saya kasih satu contoh, simple aja. Bagi kalian yang sering selfie, pernah selfie semua, apalagi yang cewek pasti nih. Ya kan? Nah, pernah pakai fitur filter wajah? Pernah? Nah, filter wajah itu merupakan AI juga. Dia masuk KA generatif atau KA tradisional? Generatif. Kenapa? Dia menciptakan sesuatu. Dia ada bahan yang kalian berikan, yaitu wajah kalian. Dia bisa menghapus semua kerutan-kerutan dalam wajah kalian. Menghapus komedo-komedo, bintik-bintik hitam, hilang semua. Nah, itu adalah contoh dari KA generatif. Oke. Dan terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Kira-kira sebelum saya menutup, ada pertanyaan atau sanggahan? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti paham semua. Alhamdulillah. Oke. Mungkin itu aja kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.